Satu. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jemaah masjid yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan kita dapat meraih pahala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan penuh rahmat ini. Dan perkenalkan, nama saya Alfiani Kasim, saya dari MTS Al-Khairat Lombok, tinggal di Moloungkap. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan kultum dengan judul Ramadan Puasa Mulus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berpuasa tidak hanya sekedar menahan dirinya dari lapar dan dahaga, namun ia juga harus menjaga seluruh tubuhnya dari perbuatan dosa. Di antara anggota tubuh yang harus dijaga dan diajak berpuasa adalah lisan dan mulut kita. Mulut adalah jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Apabila orang mampu menjaga mulutnya dari menyakiti orang lain dan digunakan untuk kebaikan, maka mulut akan mengantarkan kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, apabila mulut diubah untuk menyakiti orang dan berbuat berbagai kemungkaran, maka mulut akan menjerumuskan kepada kehancuran serta kehinaan dunia dan akhirat. Suatu ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'adz untuk menjaga mulutnya. Mu'adz kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena ucapan kami?" Rasulullah menjawab, "Celaka ibumu, hai Mu'adz. Manusia tidaklah ditelungkupkan di atas wajah mereka ke dalam api neraka, kecuali karena hasil panenan lidah mereka." Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk surga." Yang dimaksud dengan apa yang ada di antara dua janggutnya adalah mulut, sedangkan apa yang ada di antara kedua kakinya adalah kemaluan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemampuan seseorang dalam menjaga mulutnya menunjukkan ketinggian budi pekertinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah orang muslim yang paling baik?" Beliau menjawab, "Orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya." Oleh karena itu, kesadaran para salafus saleh tentang pentingnya puasa mulut ini menjadikan mereka sangat hati-hati dalam berbicara. Mereka tahu betul konsekuensi dari apa yang diucapkan. Mereka berpikir sebelum mengucapkan perkataan, kalaupun harus berkata, maka secukupnya saja. Suatu ketika, Abu Bakar pernah memegang lidahnya sembari menangis dan berkata, "Ini yang telah mendatangkan banyak hal padaku." Ibnu Mas'ud berkata, "Demi Allah, tidak ada di dunia
ia tidak berkata buruk dan berteriak-teriak. Bila seseorang menghina atau mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Seorang ulama besar berkata, orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara, karena betapa banyak orang yang menyesal lantaran bicara dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang paling celaka dan paling banyak mendapatkan bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa bicara sedangkan pikirannya tidak mau jalan. Kalau dalam bahasa kita, sebagian orang mengistilahkan mulutmu adalah harimaumu. Semoga kita semua mampu menahan mulut kita dari segala ucapan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Amin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikianlah kita sudah dengarkan bersama-sama ceramah